Halo semuanya, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai lapisan troposfer, yaitu lapisan tempat terjadinya fenomena cuaca. Ngomong-ngomong soal atmosfer sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang artinya adalah selubung gas, dan sphaira yang artinya adalah lapisan yang menyelubungi ataupun menyelimuti. Sehingga atmosfer dapat dikatakan sebagai selubung gas yang menyelimuti bumi dan ditahan oleh gaya gravitasi loh. Nah, atmosfer bumi sendiri terdiri dari campuran bermacam-macam gas yang menyelubungi seluruh permukaan bumi. Komposisi atmosfer terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu gas permanen dan gas variabel. Kemudian, atmosfer sendiri memiliki berbagai macam lapisan loh. Yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Tunggu dulu, masih ada lagi nih, yaitu lapisan stratosfer. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, yang terakhir adalah lapisan troposfer. Dan sekarang kita akan mulai nih ke topik utamanya, yaitu cuaca. Nah, singkatnya, cuaca ini merupakan gambaran fisik atmosfer dalam kurun waktu dan tempatnya kecil ataupun singkat loh. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh, kira-kira apa sih perbedaan dari cuaca dan iklim? Lebih lengkapnya kita sudah sediakan dalam tabel berikut ini ya. Selanjutnya ini adalah jenis pemanasan yang mempunyai peran penting dalam mengatur suhu dan mempengaruhi cuaca di permukaan bumi. Proses ini terjadi lewat dua cara. Yang pertama adalah pemanasan langsung, yaitu saat permukaan bumi menerima radiasi matahari secara langsung. Yang kedua ada pemanasan tidak langsung. Ini terjadi saat suatu tempat menjadi hangat karena pengaruh dari wilayah sekitarnya yang sudah menerima panas lebih dulu. Lanjut ke tahap proses pemanasan tidak langsung. Di tahap pertama ada yang namanya penyerapan atau observasi. Yang kedua, sinar matahari dipantulkan lagi oleh partikel-partikel udara sebelum sampai ke permukaan. Ketiga, proses difusi atau hamburan. Dan yang terakhir yaitu reradiasi atau pemancaran kembali. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur cuaca. Unsur cuaca yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, lama penyinaran matahari. Yang kedua, letak lintang. Yang ketiga, sudut datang sinar matahari. Yang keempat, ketinggian tempat. Yang kelima, komposisi udara. Yang keenam, angin dan arus laut. Dan yang ketujuh, keadaan tanah. Lalu ini adalah rumus untuk mencari suhu rata-rata suatu daerah. Unsur cuaca yang kedua adalah tekanan udara. And the air pressure decreases in the flask. Sifat tekanan udara dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan juga horizontal. Unsur yang ketiga adalah kelembapan udara. Humidity. Kelembapan udara dipengaruhi oleh letak lintang, curah hujan, dan lokasi perairan. Jenis dari kelembapan udara ada dua, yaitu mutlak dan juga relatif. Dan ini adalah rumus untuk mencari kelembapan nisbi. Yuk kita lanjut buat bahas unsur cuaca yang berikutnya, yaitu awan. Si putih di langit ini terbentuk dari uap air yang naik, lalu mengembun dan kumpul menjadi awan. Kalau jenuh, turunnya jadi hujan. Jenisnya ada cirrus yang tipis dan tinggi, cumulus tebal dan bertumpuk, dan juga ada stratus yang lebar dan juga mendung. Lanjut ke curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan dalam waktu tertentu. Jenis hujan ada 5. Yang pertama ada hujan zenital. Kedua, hujan orografis. Ketiga, hujan frontal. Keempat, hujan muson. Kelima, hujan siklonal. Dan yang terakhir ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin punya sifat. Yang pertama ada kekuatan angin, arah angin, dan juga kecepatan angin. Kecepatan angin dipengaruhi oleh gradien barometrik, relief bumi, tumbuhan, dan juga ketinggiannya.
Selanjutnya ada jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin tetap, yang terdiri dari angin barat, angin timur, angin pasat, dan angin antipasat. Yang kedua ada angin lokal, yaitu angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan angin fon. Wah, nggak kerasa ya, kita udah bahas banyak banget hal tentang atmosfer dan juga unsur-unsur cuacanya. Dengan ngerti ini semua, kita jadi lebih sadar gimana bumi bekerja dan betapa pentingnya menjaga lingkungan. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang iklim. Yang pertama akan dibahas adalah atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan gas yang meliputi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa lapisan, yaitu exosfer, thermosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Atmosfer ini berperan penting dalam pembentukan iklim karena atmosfer mengatur distribusi panas, kelembapan, dan angin di seluruh permukaan bumi. Komponen seperti gas rumah kaca, awan, dan tekanan udara mempengaruhi suhu, curah hujan, dan pola cuaca jangka panjang yang membentuk iklim suatu wilayah. Ngomong-ngomong tentang iklim, apa sih itu iklim? Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah dalam kurun waktu yang menjadi acuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Nah, secara umum dalam sebuah garis bintang, iklim dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Yang pertama akan dibahas adalah iklim matahari. Berdasarkan iklim matahari, iklim yang ada di bumi menjadi 4 jenis, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar atau panas matahari yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Semakin jauh jarak suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin jarang atau sedikit jumlah panas atau sinar matahari yang dapat diterima. Nah, Indonesia itu terletak di dekat garis khatulistiwa, yang dimana dekat dengan matahari. Jadi, Indonesia itu termasuk iklim tropis. Nah, apa sih itu iklim tropis? Iklim tropis memiliki ciri-ciri yaitu suhu rata-rata tinggi di atas 18 derajat Celcius dengan amplitudo suhu tahunan kecil 1-5 derajat Celcius. Lalu curah hujan tinggi dan terdistribusi sepanjang tahun. Hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Contoh negaranya ada Indonesia, Brazil, dan Afrika Tengah. Selanjutnya ada iklim subtropis. Ciri-cirinya antara lain adalah daerah peralihan antara tropis dan sedang. Memiliki 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhunya lebih sejuk dibanding iklim tropis. Curah hujannya bervariasi dan sering terjadi di musim dingin. Lalu contoh negaranya adalah Italia, Korea Selatan, dan Jepang. Selanjutnya iklim sedang, yaitu ciri-cirinya adalah perubahan suhu yang moderat, sering terjadi perubahan cuaca mendadak, dan curah hujan sedang dan bervariasi sepanjang tahun. Contoh negaranya adalah Inggris, Kanada bagian selatan. Yang terakhir dalam iklim matahari adalah iklim dingin. Suhunya sangat rendah sepanjang tahun. Musim panas sangat singkat atau tidak ada. Lalu terdapat dua subkategori, yaitu tundra, musim panas singkat dengan rawa terbentuk saat salju mencair. Kutub, suhu selalu di bawah 0 atau wilayah es permanen seperti Greenland dan Antartika. Contoh negaranya adalah Denmark dan Swedia. Nah, ini adalah penjelasan iklim fisis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada iklim fisis. Iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan lautan. Iklim fisis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu iklim ugahari, iklim kutub, iklim maritim, iklim kontinental, dan iklim gurun. Yang pertama ada iklim maritim. Cirinya itu letaknya dekat pantai atau kepulauan, suhu tahunan rata-ratanya rendah, amplitudo suhu hariannya kecil, banyak awan dan hujan. Cirinya ada di negara-negara Asia Tenggara, kayak Jepang, Taiwan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada iklim kontinental. Ciri-cirinya letaknya di tengah-tengah benua, amplitudo suhunya besar, curah hujannya sedikit. Contohnya di Asia Tengah dan Amerika bagian barat. Selanjutnya ada iklim gurun. Ciri-cirinya letaknya di subtropik, curah hujannya sangat kurang, penguapannya tinggi, amplitudo suhunya sangat besar. Selanjutnya ada iklim ugahari. Ciri-cirinya letaknya di pegunungan tinggi, amplitudo suhunya besar. Contohnya ada di pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, pegunungan Jaya-Wijaya, dan dataran tinggi Dieng. Selanjutnya ada iklim kutub. Antara lain cirinya di daerah kutub, baik di kutub selatan maupun di kutub utara. Tentu sangat dingin dan bersalju. Iklim juga adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Di zona panas di ketinggian 0 sampai 600 mdpl ada tanaman padi, tebu, dan kelapa. Di zona sedang di ketinggian 600 sampai 1500 mdpl ada tanaman kopi, karet, dan coklat. Di zona sejuk di ketinggian 1500 sampai 2500 mdpl ada tanaman teh dan sayuran dataran tinggi. Di zona dingin
Di ketinggian 2.506 dpl tidak ada tanaman yang dibudidaya. Untuk klasifikasi iklim yang keempat yaitu iklim Smith-Ferguson. Berikut penjelasannya. Iklim Smith-Ferguson adalah sistem klasifikasi iklim yang didasarkan pada pola curah hujan bulanan suatu wilayah. Sistem ini dikembangkan oleh Smith dan Ferguson pada tahun 1951. Nah, sistem iklim ini juga banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Berikut adalah rumus Smith-Ferguson untuk menentukan tipe iklim yang ada, yaitu rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Dan untuk klasifikasi iklim yang terakhir yaitu iklim Köppen. Berikut penjelasannya. Nah, iklim Köppen. Sistem klasifikasi iklim Köppen adalah metode yang mengelompokkan iklim berdasarkan suhu dan curah hujan. Diambil dari tokoh bernama Vladimir Köppen, beliau adalah seorang ahli geografi asal Rusia. Berikut adalah penjelasan huruf-huruf di iklim Köppen. Huruf pertama yaitu kelompok iklim utama. Lalu, huruf yang kedua yaitu berdasarkan pola curah hujan. Untuk huruf yang ketiga yaitu suhu musiman. Kita langsung ke jenis iklim Köppen yang pertama yaitu iklim hujan tropis. Ciri-cirinya adalah suhu rata-rata bulan terdingin selalu di atas 18 derajat Celcius. Curah hujannya tinggi sepanjang tahun, tidak ada musim dingin yang benar-benar dingin. Yang kedua yaitu iklim kering. Ciri-cirinya adalah curah hujan sangat sedikit, lebih rendah dari penguapan. Suhu bisa sangat panas atau dingin tergantung lokasinya. Jadi perubahan temperaturnya itu benar-benar drastis ya teman-teman. Oke, yang ketiga, iklim hujan temperatur hangat. Ciri-cirinya suhu bulan terdingin antara -3 derajat sampai 18 derajat Celcius, sedangkan musim panas hangat, musim dingin tidak terlalu dingin. Ini merupakan iklim yang sangat ideal. Jadi sangat-sangat ideal untuk dijadikan tempat tinggal ya. Lalu yang ciri-ciri yang ketiga banyak ditemukan di pinggiran benua. Berikutnya adalah iklim hujan temperatur dingin. Ciri-cirinya suhu bulan terdingin di bawah -3 derajat Celcius, musim dingin sangat dingin dan bersalju, musim panas hangat atau sejuk. Jarang ditemukan di belahan bumi selatan karena kurangnya massa daratan. Jadi kalau kita lihat di sini itu rata-rata areanya itu bukan yang di arah bumi selatan tapi yang di utara. Berikut untuk yang jenis yang kelima yaitu iklim kutub. Ciri-cirinya itu suhu bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius, sangat dingin sepanjang tahun, hampir tidak ada musim panas. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi atmosfer mengenai persebaran curah hujan di Indonesia dan perubahan iklim. Simak videonya ya. Atmosfer. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Atmosfer sendiri merupakan lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Atmosfer sendiri memiliki 5 lapisan. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira sampai dengan 8 hingga 18 km di atas permukaan bumi. Juga troposfer ini menjadi tempat terjadinya cuaca. Kemudian stratosfer. Stratosfer tingginya sekitar 12 hingga 50 km dari bumi dan suhunya dapat mencapai sekitar -55 derajat Celcius akibat kenaikan panas yang cukup drastis pada lapisan ini. Salah satu fungsinya ialah melindungi makhluk hidup dari sinar UV. Yang ketiga, mesosfer. Mesosfer terletak di antara 50 km hingga 85 km dari permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai -83 derajat Celcius. Lapisan mesosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari meteor. Yang keempat, termosfer. Termosfer mulai berada pada sekitar 85 km hingga 400 km di atas permukaan bumi. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet menyebabkan ionisasi. Salah satu fungsinya menjadi tempat mengorbitnya satelit bulan karena terdapat gelombang yang membantu energi untuk terus bergerak, termasuk satelit. Yang terakhir ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar, terletak pada ketinggian 400 hingga 1000 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini, atmosfer mulai bercampur dan bertransisi ke ruang angkasa. Salah satu fungsinya, eksosfer membantu menghalangi partikel energi tinggi dari matahari. Persebaran curah hujan. Persebaran curah hujan adalah penyebaran seberapa banyak air yang jatuh di suatu wilayah yang dapat divisualisasikan dalam peta curah hujan. Terdapat 3 pola curah hujan. Yang pertama, pola hujan muson, 1 puncak hujan, dan 1 kemarau. Jelas perbedaannya. Yang kedua, pola hujan ekuatorial, 2 puncak musim hujan sekitar pada bulan Maret dan Oktober. Yang ketiga, pola hujan lokal, 1 puncak hujan tetapi waktunya berkebalikan dengan pola hujan muson. Ada 2 rezim di Indonesia, yaitu rezim barat dan rezim timur. Rezim barat
terjadi hujan sekitar bulan Oktober sampai dengan Maret. Kalau rezim timur terjadi hujan sekitar bulan April sampai dengan September. Batas di sekitar rezim 120 derajat bujur timur. Yang kedua, curah hujan lebih tinggi di pantai barat pulau-pulau besar, dikarenakan oleh angin muson barat dan hujan orografis. Yang ketiga, arah musim hujan barat ke timur. Wilayah barat terjadi musim hujan terlebih dahulu, lalu timurnya datang belakangan. Yang keempat, pengaruh ketinggian tempat. Curah hujan naik hingga 900 meter lalu turun. Dan yang terakhir, curah hujan maksimum di daerah pedalaman rawa-rawa. Terjadi saat musim pancaroba karena kelembapan lokal yang tinggi. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Dari interaksi antara atmosfer dan lautan menyebabkan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. El Nino. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Jika pemanasan ini meningkat secara terus-menerus, maka potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik bagian tengah ikut meningkat. Akibatnya, curah hujan khususnya di Indonesia akan berkurang. Secara sederhana, El Nino adalah suatu fenomena alam yang memicu terjadinya kekeringan. Selanjutnya ada La Nina. La Nina adalah fenomena iklim global yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur lebih dingin dari kondisi normalnya. Perubahan suhu ini disertai dengan perubahan pola sirkulasi Walker, yaitu sirkulasi atmosfer arah timur ke barat di sekitar ekuator. Fenomena ini dapat memengaruhi pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah dunia, khususnya di Indonesia, yang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan curah hujan dan menyebabkan bencana hidrometeorologi. Proses terjadinya La Nina diawali dengan penumpukan massa air dingin di bawah permukaan Samudra Pasifik. Angin pasat dari timur yang semakin kuat kemudian mendorong air dingin ini ke permukaan, menyebabkan upwelling atau naiknya air laut yang lebih dingin di sekitar pantai barat Amerika Selatan dan sepanjang ekuator Pasifik. Akibatnya, suhu permukaan laut di kawasan ini turun hingga di bawah normal.